Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku
memuliakan-Mu, buat kasih setiamu yang selalu baru. Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur sekali jikalau pada malam hari ini melalui media online seperti ini, kiranya Engkau berkarya kepada kami semua di tempat kami masing-masing. Dan sejenak kami rindu sekali bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi kami masing-masing, jamah kami masing-masing, lawat kami masing-masing, supaya perjumpaan sejenak ini membuat kami bisa menikmati Yesus melalui firman Tuhan. Berbicara dan beracaralah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya yuk sama-sama kita katakan amin. Shalom. Halo, apa kabar? Ada sukacita? Amin. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun bisa menikmati apa yang saya sampaikan. Ketika Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, tentu saja berjuanglah untuk punya hati gembira. Karena pada waktu kita tidak memiliki hati gembira, kita akan berat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Kadang-kadang kita merasa kita mencapai kesuksesan, tetapi ternyata di sisi lain kita mengalami keterpurukan. Tetapi ada satu jembatan yang bisa membuat kita tenang, belajar punya hati gembira. Oleh sebab itu, jangan lupa gembira, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba katakan kalau di kiri kanan saudara ada seseorang bilang, ayo jangan lupa gembira, jangan lupa gembira. Karena pada waktu kita belajar bergembira, kita juga bisa menikmati ketika Yesus turun ke dalam dunia ini dengan sukacita Natal. Itu sebabnya sebelum saya lupa, saya ucapkan juga selamat Hari Natal 2023. Dan tentu menjelang nanti tahun baru ke 2024. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, tentu saja tentang Immanuel, yang menjadi tema utama bagaimana kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Saudara, Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, 27, 28 kita akan bersama-sama melihat dari bagian ini untuk bisa menikmati tentang Immanuel dengan karyanya. Mari kita bersama-sama membuka Roma pasal yang ke-8. Kita akan lihat ayat yang ke-26, 27, 28. Silakan Anda bisa membuka Alkitab elektronik saudara atau mungkin langsung mengikuti apa yang ada di layar. Saya akan membacakan untuk kita masing-masing, tapi alangkah indahnya kalau saudara juga membaca di tempat Anda masing-masing. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ada kisah yang menarik bagaimana Rasul Paulus memberikan penghiburan, menguatkan untuk jemaat yang ada di kota Roma, bahwasanya kita ini tidak pernah yatim piatu, bahwasanya kita ini tidak pernah sendirian selama ada di muka bumi ini. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia pamitan bahwa dia akan kembali ke surga, tapi dia akan berkata, kamu gak usah takut, nanti akan turun Roh Kudus, akan diutus oleh Bapakku, Roh Kudus yang akan menyertai kita. Nah, kisah ini saudara, itu menunjukkan bahwa Immanuel yang
sudah dijelaskan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, kemudian baru digenapi kelahiran Yesus pada Matius pasal 1 ayat yang ke-23, maka ada rentang waktu sekitar 700 tahunan baru Immanuel itu muncul di muka bumi ini. Ini menariknya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita memahami tentang keberadaan Tuhan di dalam dunia ini, ada 3 cara memahami tentang keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu jauh. Yang kedua adalah Tuhan itu dekat. Tapi yang ketiga, Tuhan itu jauh dan dekat. Kalau Tuhan itu jauh, berarti mereka memikirkan bahwa Tuhan ada jauh di tempat yang tidak bisa kita pergi. Maka itu berapa banyak orang ketika berdoa dia berteriak-teriak karena supaya Tuhan yang jauh itu bisa mendengarnya. Tetapi ada pula orang yang daripada doanya jauh-jauh, maka mereka membuat patung-patung yang menyerupai tentang keberadaan Tuhan dengan wajah-wajah tertentu, lalu mereka menyembahnya. Berarti dari Tuhan yang jauh menjadi Tuhan yang dekat. Tuhan Allah tahu bahwa tidak ada satupun manusia berdosa bisa ketemu dengan Tuhan Allah, maka Allah yang maha kuasa tersebut kemudian dia memutuskan untuk turun ke dalam dunia ini. Dari Allah yang jauh tersebut, maka dia turun ke dalam dunia menjadi Allah yang dekat dengan manusia. Dan itulah Immanuel, artinya Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Sebelumnya dalam perjanjian lama, janji tentang Immanuel itu sudah ada, tapi mereka tidak bisa menikmati Immanuel. Contohnya siapa? Pada waktu Saul, dia jatuh ketika dia memberikan kurban bakaran, lalu Samuel marah dan Allah tidak berkenan, maka di situ dikisahkan roh Tuhan undur daripada dia. Kalau dalam zaman perjanjian lama, roh Tuhan itu bisa keluar masuk. Kalau kepada orang yang berkenan, maka dia bisa di situ. Lalu kalau tidak berkenan, dia bisa meninggalkan. Lalu disitulah manusia tentu saja bukan berarti pada waktu roh Tuhan meninggalkan dia, nggak ada Tuhan lagi. Ingat, roh Allah itu kan maha hadir. Tidak ada satu tempat pun dia tidak hadir. Masa kita berkata seperti ini, Allah itu maha hadir kecuali dalam diri Saul? Tidak, bukan. Tapi apa artinya? Roh Tuhan undur daripada Saul, itu berarti Tuhan tidak lagi memimpin secara langsung kepada Saul. Kalau dulu dia dalam pimpinan daripada Tuhan, dia melakukan banyak hal, maka Tuhan yang memimpin dia secara langsung. Tapi kemudian roh Tuhan sudah undur. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, nabi-nabi seperti contohnya juga hakim-hakim ataupun Simson, maka roh Tuhan itu sepertinya bisa keluar masuk. Namun kemudian di dalam Yesaya lalu dijanjikan tentang adanya Immanuel, baru digenapi dalam Injil Matius tentang Immanuel. Itu berarti roh Allah yang ada di sana ketika ingin menolong manusia, ingin bersama dengan manusia, tidak lagi dia akan keluar masuk, tetapi dia akan beserta dengan kita. Makanya arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Berarti kalau Allah menyertai kita, lalu dia tiba-tiba pergi, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang, tiba-tiba jadi satu. Berarti penyertaan dia itu kan tidak terus-menerus. Berarti penyertaan dia ada waktunya dia menyertai, ada waktunya dia tidak menyertai. Itulah cara kerja roh Tuhan di dalam perjanjian lama atau roh Allah dalam perjanjian lama sebelum munculnya Immanuel ke muka bumi ini, dengan setelah munculnya Immanuel, di situ ternyata ada perbedaannya. Jadi ketika Yesus sudah turun ke dalam dunia ini, lalu seseorang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia akan dibaptis oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Maka orang tersebut
dirinya menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Namun jangan lagi berpikir seperti dewa-dewa. Kalau ada di sini ada Roh Kudus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Roh Kudus. Berapa Roh Kudus? Seperti juga pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini ada Yesus, di sana ada Yesus, di sana ada Yesus. Berapa Yesus? Oh, bukan seperti itu. Penyertaan Tuhan jangan dibatasi oleh cara berpikir kita, ruang dan waktu. Tapi penyertaan Tuhan berarti Dia bertanggung jawab, Dia mengetahui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di situ. Tetapi hati-hati, jangan-jangan kita yang tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan itu. Nah, sekarang kita lihat satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-26, 27 dan 28. Yang pertama, apa karya dari Immanuel di dalam kehidupan orang percaya? Perhatikan ayat yang ke-26. Demikian juga Roh, perhatikan ya, R-nya besar ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karya yang pertama adalah Dia membantu, menolong. Menyertai berarti Dia membantu, berarti Dia menolong. Nah, ketika Dia membantu atau Dia menolong di sini, lalu dikatakan di situ, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti ada waktu tertentu menurut Tuhan kita ini sedang mengalami kelemahan. Ingat ya, kelemahan di sini jangan kita ukur dengan kelemahan yang kita pikirkan, contoh lemah fisiknya, atau kita mengalami kelemahan yang badan tidak enak, atau kita mengira-ngira bahwa rohani kita lemah. Tapi lemah di sini tentu saja dari ukuran Tuhan. Saat melihat kita, bahwasannya orang ini sudah mulai menghadapi persoalan, lalu disitulah dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti Roh tersebut akan berkarya ketika kita mengalami kelemahan. Ketika kita mengalami kekuatan, apakah Roh itu tidak menolong kita? Tentu menolong. Karena Roh itu adalah Allah yang beserta kita. Nah, tapi di dalam kasus bagian ayat ini sedang ditunjukkan bahwa saat kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan hidup, menghadapi sakit penyakit atau apapun namanya, jangan kita merasa tersendiri. Jangan kita merasa ketakutan, kita merasa khawatir, kita merasa tidak ada harapan lagi. Ingat baik-baik, karena Immanuel itu membantu ketika kita mengalami kelemahan. Maka itu, ketika kita hari ini di bulan Desember bersama-sama akan mengikuti banyak sekali ibadah, tentu saja bukan masalah ibadahnya, tapi apakah itu bisa mendewasakan roh kita. Kalau memang engkau mengalami kedewasaan rohani, maka tentu saja kita bisa menghadapi aneka persoalan pergumulan hidup setiap hari. Ada orang umur sudah 70 tapi rohaninya kanak-kanak. Tapi di sisi lain ada orang umurnya baru 15 tahun tapi rohaninya sudah dewasa. Maka yang paling bagus adalah pertumbuhan rohani yang dewasa itu juga terjadi pada orang yang sudah dewasa. Tapi persoalannya ini kan tidak bisa berkata kamu bertumbuh, kamu enggak. Ini mengalami proses tiap hari di dalam pergumulan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Saya tidak tahu sekarang ada masalah apa yang sedang kita hadapi masing-masing. Tetapi ketika kita menghadapi masalah yang terberat sekalipun, dan menurut ukuran Tuhan itu adalah kelemahan kita, maka tanpa disuruh, tanpa dikomando, maka Roh itu aktif untuk apa? Untuk menolong saat kita dalam kelemahan. Lalu dikatakan dalam teks itu, mengapa? Sebab kita tidak tahu. Rupa-rupanya dalam sebuah
kasus kita nggak kuat menghadapi kenyataan, kita ini bisa seperti orang yang sesungguhnya ngerti Alkitab, bisa gagal loh paham Alkitab. Saudara tahu tidak, orang yang pandai berkhotbah tapi jahatnya tidak pernah berkesudahan, pernah ketemu orang yang suka pelayanan tapi juga suka selingkuh. Kenapa bisa begitu? Yang pertama tentu kita perlu cek apakah dia sudah lahir baru. Beragama Kristen sih beragama, tapi sudah lahir baru atau belum. Tapi kalau dia sudah lahir baru, mengapa dia bisa terjebak seperti itu? Dia mengalami sebuah kelemahan. Dia tidak lagi taat kepada firman. Dia tidak mau jadi pelaku firman. Pada waktu dia menghadapi tekanan hidup, mungkin ada tekanan di kantor, ada tekanan di lingkungan, ada tekanan di keluarganya. Maka dia ketika tidak kuat dan Tuhan Allah tahu, ini orang harus ditolong karena dia maha tahu, bukan? Maka dalam kelemahan tersebut roh itu menolong karena dia tahu, roh ini tahu, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Coba bayangkan, orang berdoa aja bisa nggak tahu. Pernah ketemu orang yang susah berdoa, bukan yang suka berkata aku nggak ada waktu berdoa, tapi pada waktu berdoa dia nggak bisa konsentrasi. Pada waktu berdoa dia tidak bisa fokus. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu mau doa apa lagi. Lalu dikatakan bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kita tahu banyak kisah-kisah kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami masalah berat. Contoh sederhananya, habis ditinggal pacar, kemudian orang tuanya meninggal, kemudian dia gagal kuliah. Saya mau tanya, isi doanya seperti apa? Gimana dia bisa doa? Bagaimana dia bisa berteriak kepada Tuhan? Makanya banyak orang pada waktu berdoa semua sudah dia ucapkan, tapi seakan-akan semuanya buntu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tinggal menangis dan tidak lama kemudian dia tertidur pada waktu berdoa. Tapi jangan takut. Pada waktu kita sudah nggak kuat, pada waktu mungkin kita sudah tertidur, ternyata menurut kesaksian daripada Roma pasal 8 ayat 26 ini, Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Dikatakan di situ bagaimana sebenarnya harus berdoa kita nggak tahu, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan. Karena kita sudah tidak bisa lagi mengucapkan keluhan kita, tidak tahu lagi cara ngomongnya seperti apa. Maka pada waktu dia mengucapkan keluhan-keluhan tersebut yang tidak terucapkan, itu diutarakan oleh Roh Kudus yang menolong kita untuk menyatakan, menjelaskan, mengungkapkan kepada Sang Bapa. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita dan Dia membantu kita untuk berdoa. Berarti Dia tahu kekuatan kita sampai di mana, kelemahan kita sampai di mana. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam dunia ini, lakukan segala sesuatu semaksimal mungkin. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Lalu berkata, aduh aku ini kok tambah tua ya, aku kok enggak kuat ya, aku kok lemah ya. Hati-hati, apakah betul enggak kuat atau pikiran kita yang malas untuk memaksa tubuh kita untuk jadi kuat. Kadang-kadang kita ini masih kuat secara fisik. Kita disediakan waktu oleh Tuhan. Tetapi karena kita mendengarkan video-video di media sosial, waktu berjalan dengan cepatnya. Tahu-tahu sudah tua. Dan sebentar lagi sudah masuk ke tahun 2024. Jangan lupa ketika ada orang berkata selamat ulang tahun. Ingat baik-baik, umur kita hilang 1 tahun. Semakin lama semakin pendek. Itu sebabnya hari ini, apapun yang kau hadapi, jangan tetap risau, jangan terus gelisah hatimu, karena Roh Kudus akan membantu kita dalam kesesakan kita. Hal yang kedua, di ayat yang ke-27, Immanuel itu adalah kekuatan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang ingin senantiasa dekat dengan ciptaannya yang namanya manusia. Maka di ayat yang ke-27 itu dikatakan sebagai berikut.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini roh tersebut bukan cuma membantu, karya Roh Kudus bukan cuma membantu, tetapi di sini adalah menyelidiki. Jadi hati-hati ya, meletakkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin di depan manusia kita ini sangat super rohani, sangat tampil beda dengan yang lain-lainnya. Tapi ingat, di mata Tuhan apakah seperti itu? Dan Roh Kudus itu menyelidiki hati nurani kita. Dia tahu sekali isi hati kita, karena dia adalah Immanuel yang maha tahu. Dia bukan cuma maha hadir, tapi dia juga maha tahu. Tidak ada satupun yang dia tidak tahu. Ketika dia menyelidiki, berarti dia pasti tahu apa yang ada di dalam isi hati kita paling dalam. Mungkin hari ini kita punya rancangan begitu banyak. Lalu kita berkata nanti tahun 2024, saya akan seperti ini, saya akan seperti itu. Tapi ingat, kenapa mesti menunggu 2024? Kenapa tidak selesai khotbah ini engkau berubah? Kenapa menunggu nanti? Hati-hati loh, Roh Kudus itu menyelidiki, investigasi. Dia bisa tahu apa isi hati kita. Lalu pada waktu dia sedang menyelidiki seperti ini, ada proses di situ. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bayangkan, ketika menyelidiki hati nurani tersebut, Allah mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk siapa? Berdoa untuk siapa? Perhatikan di ayat yang ke-27. Berdoa untuk orang-orang kudus. Spesifik. Bukan semua orang. Orang-orang kudus. Khusus. Bukan semua orang beragama Kristen. Tapi orang-orang kudus. Nah, belajar Alkitab itu harus teliti, membaca ayat demi ayat, tapi tidak bisa lepas dari kisah konteksnya, karena kalau tidak kita akan menyimpang dari kisah itu. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, siapakah orang-orang kudus? Kita bisa lihat membaca seluruh Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Siapa mereka itu? Bahkan sampai Roma pasal yang pertama. Tetapi kembali lagi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Apakah saya dan saudara orang kudus hari ini? Saudara yakin kau orang kudus? Oke. Ketika kita mempelajari Alkitab, ada 3 jenis kekudusan. Ada 3 jenis kudus. Saya beri singkatan 3P. 3P. P pertama, kekudusan secara posisi. Yaitu ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia punya hak memanggil Tuhan dengan Bapa. Tidak semua loh orang boleh manggil Tuhan dengan Bapa. Hanya orang tertentu yang boleh manggil Tuhan dengan Bapa, yaitu siapa? Orang yang sudah menikmati kelahiran baru oleh Roh Kudus. Maka dia bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Tapi di sisi lain, dia akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Dia kan bapaknya, berarti dia anaknya. Berarti ada hubungan, ada koneksi, ada keterkaitan antara sang Allah dengan si anaknya tadi. Anaknya yang dulu berdosa, tetapi setelah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka berdamai dengan Tuhan Allah. Nah, orang-orang inilah maka disebut orang kudus. Nah, orang kudus yang sedang dibicarakan dalam ayat ke-27 adalah kudus yang ini. Tapi orang kudus yang ini, yaitu kudus secara posisi ini, apa buktinya? Maka ada kekudusan yang kedua, yaitu kekudusan perbuatan kita.
setiap hari saat kita masih ada waktu hidup di dunia ini. Nah, pada waktu kita hidup dalam dunia ini, apa buktinya kita ini orang kudus? Buktinya adalah kita berjuang tiap hari untuk melakukan firman, tidak mau menyakiti Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sama-sama kudus. Tapi ingat, kekudusan yang kedua itu bisa up and down, naik bisa turun. Makanya pada waktu turun kita mengaku dosa, minta ampun, lalu kita naik lagi. Jadi pastikan ketika engkau ingin hidup kudus, naiknya 9, turunnya ya paling maksimal 8, masih untung 1. Lalu naik lagi 7, turunnya 1, masih untung 1. Jadi tiap hari coba koreksi diri kita masing-masing, apakah hidup kita ini bertumbuh dalam iman atau tidak. Contohnya apa? Ketika menghadap konflik, ketika menghadapi masalah, sebagai orang kudus, apa reaksi kita? Masa sama seperti orang-orang yang tidak kudus? Masa sama seperti orang-orang yang mengaku dirinya beragama Kristen? Orang kudus tampilannya beda. Tapi ada kekudusan yang ketiga, yaitu penyempurnaan. Ketika kita mati dipanggil Tuhan, itu wajib kudus mutlak. Yang pertama dan nomor 3 itu adalah kasih karunia. Tapi nomor 2 itu adalah perbuatan. Nah, sekarang kembali pada waktu seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia disebut orang kudus. Lalu Sang Immanuel berkarya untuk dia. Untuk apa? Menyelidiki apa yang sedang menjadi pergumulannya, maka disitulah Immanuel bisa mengetahuinya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Jangan sandiwara di hadapan Tuhan. Kita akan capek. Kalau memang kita merasa enggak kuat, enggak usah gengsi. Bangun pagi engkau jam 4 atau jam 3 pagi, nangis sendiri kepada Tuhan. Kalau mungkin kau nangis di rumah karena terlalu kecil, carilah tempat engkau di mana engkau bisa nangis. Mungkin di WC engkau nangis kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau mengakui dosa-dosamu, minta ampun sama Tuhan, maka engkau bisa memiliki keharmonisan dengan Tuhan. Coba rasakan, engkau akan begitu mesra dengan Tuhan. Engkau menikmati karya Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau yang pertama, Immanuel, maka di situ Roh Kudus itu menolong atau membantu kita. Tapi yang kedua, bukan cuma dia membantu asal membantu, tetapi dia menyelidiki siapakah kita sesungguhnya. Namun yang terakhir ketiga, perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, diawali dengan kata kita tahu sekarang. Loh, kenapa kok ngomong kita tahu sekarang? Coba perhatikan tadi di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26, dikatakan di situ, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Kemudian kalau di ayat yang ke-26 dikatakan kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa, maka sekarang ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang. Orang Kristen itu harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Jangan terus-menerus berkata tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Harus tahu. Lalu apa fungsinya engkau mendengarkan firman Tuhan? Apa fungsinya engkau baca Alkitab? Kemudian menghindar, mengatakan tidak tahu supaya tidak ada tuntutan, begitukah? Tapi jangan lupa, Roh itu menyelidiki. Kalau Roh itu menyelidiki, maka Roh akan mengetahui apakah kita berbohong kepada Tuhan ataukah kita tidak berbohong. Tapi di dalam ayat yang ke-28 ini menariknya, kita tahu sekarang, bukan kemarin tapi sekarang. Nggak usah tunggu besok, tapi sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau yang pertama saudara, kita menikmati Immanuel. Immanuel itu menolong. Yang kedua, kita menikmati Immanuel. Immanuel itu menyelidiki kita.
Tapi yang ketiga, Immanuel. Immanuel mendatangkan kebaikan. Perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Immanuel itu bekerja pasti terukur, tidak ngawur, tidak asal menolong. Dari atas sudah kita ketahui bahwa dia menolong orang yang mengalami kelemahan ketika Tuhan tahu dia lemah. Tapi bukan cuma menolong dalam kelemahan, tapi ada ukuran yang kedua, yaitu menyelidiki orang, yaitu orang-orang ini kudus ataukah dia tidak kudus. Tapi yang ketiga, dia mendatangkan kebaikan. Di ayat yang ke-28 tadi, bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti ukurannya lebih naik lagi. Keberadaan Immanuel kita bisa nikmati ketika engkau tahu bahwa ini pertolongan Immanuel. Yang kedua, kita bisa menikmati ketika dia menyelidiki kita. Yang ketiga, kita bisa menikmati saat kita tahu dia itu mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Apa yang perlu kita kerjakan? Yaitu ketika kita berjuang untuk mengasihi Bapa, Putra, Roh Kudus. Disitulah engkau sedang memiliki hubungan yang intim dengan Allah yang menyertai kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu kita ingin menikmati pertolongan Tuhan, pada waktu kita menikmati bagaimana Tuhan menyelidiki kita sebagai seorang yang kudus dan Dia mendatangkan kebaikan, ada ukuran ketika kita berjuang mengasihi Allah. Yang kedua, jangan menjadi GR, jangan menjadi merasa aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah memberikan uangku untuk pekerjaan Tuhan, aku sudah melayani dengan maksimal. Tapi hati-hati, karena di dalam teks itu dikatakan yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan rencana kita. Jangan kita merasa, wah kita sudah terpanggil. Tahu dari mana kita terpanggil. Tapi kita bisa mengukur dengan menyelidiki hati kita setiap hari. Apakah betul kita ini sedang memuliakan Tuhan atau tidak. Menyelidiki hati kita tiap hari. Apakah kita terus menerus menjaga kekudusan hidup kita. Karena posisi kita memang sudah kudus di mata Tuhan. Kita perlu menyelidiki tiap hari. Apakah kita mengasihi Allah atau tidak. 3 hal ini ingat baik-baik. Bahwa Immanuel itu bukan sesuatu yang abstrak semata. Tapi dia ada karya nyata. Pertama, dia menolong. Kedua, dia menyelidiki. Ketiga, mendatangkan kebaikan. Maka disinilah menjadi ukuran bagi kita bagaimana menikmati penyertaan Allah setiap hari. Amin saudara. Mari tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Immanuel yang dahsyat, kami bersyukur untuk saat ini kami bersama-sama sudah menikmati firman Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk menyadari bahwa kami punya Allah adalah Allah yang bertanggung jawab, yang bisa menolong kami setiap hari. Ajar kami untuk tidak gampang putus asa, tidak gampang takut, karena kami punya Allah Immanuel yang menyertai kami. Berkati umat-Mu hari ini yang menikmati khotbah ini, supaya melalui firman Tuhan ini, hidup kami semakin menyala-nyala, roh kami menyala-nyala, melayani Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama yuk katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.